البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pokok yang ketiga yang wajib diilmui oleh seorang muslim, yaitu tentang ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengenalan ini merupakan perkara yang kita sangat butuh. Kenapa? Ada beberapa alasan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa saja indak Aba Mujahid? Karena seorang tidak akan mengetahui jalan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk secara terperinci kecuali dari arah beliau, sehingga wajib mengenalnya. Sebelum itu seorang tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab beliau, sehingga butuh kita mengenalnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah kalau tidak mengenal yang menjadi sebab untuk bisa meraihnya? Yang ketiga Zur'ah? Bahwasanya kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan jalan beliau, melalui jalan beliau. Nah, terus yang keempat apa Muhammad? Nah, tidak akan mungkin bisa terbedakan ahlul batil dan ahlul haq kecuali dengan mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dulu para salaf sangat menganjurkan seorang muslim mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana kehidupan beliau, bagaimana peperangan-peperangan beliau. Di antara perkataan yang masyhur, man ya'ti bi qauli Zuhri rahimahullah. Indak Ahmad. Naam, fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wad dunya. Pada ilmu maghazi itu ilmu tentang akhirat dan dunia. Juga perkataan dari Ali bin Husain, man ya'ti bih Talha. Naam, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surah minal Qur'an. Baik. Ini perkataan yang bagus dari Ali bin Husain rahimahullahu taala. Di antara perkara yang hendaknya kita kenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah nasab beliau. Sudah hafal Pak Albin? Baik, indal aba Yusuf. Murrah dulu.
Baik, ahsanta. Yang lain. Nah, Pak Agus. Baik, ahsanta. Yang lain. Tahya, hafal belum? Dia hafal besok insyaallah. Nah, Pandit. Baik. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Quraisy. Karena Nabi kita dari Quraisy dan Quraisy dari Arab. Arab keturunan siapa? Indak Abu Abdul Razak. Keturunan Nabiullah Ismail. Yang Arab terbagi menjadi dua. Yaitu apa? Zakaria. Arab Aribah dan Arab Musta'rabah. Arab Aribah itulah yang asalnya dari mana? Dari Yaman. Jadi Al-Arabul Aribah nisbah kepada Saba ibnu Yashjub, dari Qahtan, yang tinggal di Yaman kemudian menyebar ke berbagai penjuru di Jazirah Arabiyah. Kemudian yang kedua Arab Musta'rabah, yang dari keturunan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu Adnaniyun, Musta'rabah, keturunan Adnan. Taib, yang nisbahnya atau nasabnya berujung kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian mengenai perkara kedua, setelah mengenal nasabnya, kita mengenal kelahiran beliau dan tempatnya, yang kita ketahui dengan dalil yang sahih dan sharih berhubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Hendak Rian. Kapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harinya hari apa? Hari Senin. Tahun gajah. Bulan kita tidak bisa mengetahui dengan dalil yang pasti. Demikian pula kapan tanggalnya, karena terjadi khilaf yang panjang dan kita tidak mendapati nas yang pasti, akhwat. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Ramadan, Tayyib, dan seterusnya. Yang jelas pada hari Senin 6 bulan tahun gajah. Itu tahun di mana Abrahah menyerang Ka'bah. Sekarang kita masuk pada hal ketiga, ikhwan, yang hendaknya kita mengetahui sebagai bentuk pengenalan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentunya mau mengenal ya harus tahu namanya. Berarti poin yang ketiga adalah tentang nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita memiliki nama-nama yang banyak. Dalam bahasa Arab, ikhwan fillah, suatu yang utama, maka akan datang tentangnya nama-nama yang banyak. Dan berhubungan dengan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang utama yang terkandung di dalamnya makna utama pula. Taib, yang pertama yang paling masyhur yaitu apa? Muhammad, yang merupakan isim maf'ul dari apa? Dari apa? Muhammad. Isim maf'ul dari apa? Taib, dari fi'il hammada wazan fa'ala. Hammada yuhammidu tahmidan, muhammidun muhammadun. Ya. Jadi Muhammad isim maf'ul dari apa? Wazan hammada. Jadi fi'il hammada wazan fa'ala.
Yang bermakna berarti apa? Karena di antara makna wazan fa'ala adalah litaktsir, ya kan? Menunjukkan makna banyak. Berarti Muhammad yaitu apa? Katsirul hisal allati yuhmadu 'alaiha. Yaitu orang yang banyak sekali sifat-sifat yang dipuji padanya. Nah, ini hubungan bahasa dengan apa? Dengan pembahasan kita. Dan Nabi SAW memang kondisinya demikian. Beliau adalah seorang yang banyak terkumpul padanya sifat-sifat terpuji, sehingga dinamakan dengan Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Muhammad ini dalam Al-Qur'an pada berapa tempat? Indak Adin? Empat tempat. Baik, yang pertama dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, surat Muhammad, had Nuzzila ala Muhammad. Yang ketiga, Indak Umayyad. Nah, pada surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang keempat, Indak Ahmad, dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini penyebutan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an diulang-ulang pada 4 tempat. Kemudian nama yang kedua Ahmad. Ahmad dengan wazan af'al. Tayyib, yang merupakan sighah tafdhil. Tafdhil dari al-hamd. Berarti makna Ahmad adalah apa? Alladzi yuhmadu afdalu mimma yuhmadu ghairuh. Alladzi yuhmadu afdalu mimma yuhmadu ghairuh. Yaitu orang yang dipuji yang lebih utama dari apa-apa yang selain dia dipuji. Jadi orang-orang lain dipuji, tapi dia lebih terpuji lagi karena datang dalam bentuk sighah tafdhil, Ahmad. Lalu perbedaan antara Muhammad dan Ahmad dari sisi makna bagaimana, kawan? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dengan penjelasan yang bagus dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya Muhammad fil kathrah wal kamiyah wa Ahmad fis sifati wal kaifiyah. Berarti apa? Nama Muhammad untuk menunjukkan banyaknya sifat-sifat terpuji. Ini Muhammad. Adapun bagusnya serta tingginya sifat-sifat terpuji itu yang melebihi sifat-sifat terpuji yang ada pada orang lain, ini diungkapkan dengan nama apa? Ahmad. Jadi ringkasnya, nah perbedaannya ikhwani fillah, nah Muhammad fil kathrah wal kamiyah, nah pada banyaknya dan kuantitas sifat-sifat terpuji yang ada pada Nabi kita, sedangkan Ahmad untuk menunjukkan apa? Sifat wal kaifiyah, yaitu dari sisi nah kualitasnya. Karena sifat-sifat terpuji kan bertingkat-tingkat, ya. Nah sifat terpuji yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling utamanya. Ini kandungan dari nama apa? Ahmad. Dan nama Ahmad disebutkan dalam Al-Quran pada satu tempat saja, Indak Abdus Salam. Di mana itu? Nah, pada surat As-Saff ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa datang sebagai pemberi kabar tentang datangnya seorang rasul setelah beliau yang namanya Ahmad. Nama yang ketiga Al-Mahi. Al-Mahi.
Indak apa mahi? Apa maknanya al-mahi? Apa? Yang menghapus, yang Allah Subhanahu wa taala hapus dengannya kekufuran dan kesyirikan. Na'am. Al-mahi maknahu alladzi yamhullahu bihil kufur. Yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa taala hapus dengannya kekufuran. Dan memang ikhwan, tidaklah terhapus kekufuran tak kesyirikan di muka bumi ini dengan seorang pun dari kalangan makhluk melebihi apa yang diusahakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau diutus kepada seluruh alam, yang Arab maupun yang Ajam, yang jin maupun manusia. Kemudian yang keempat, al-hasyir. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, al-hasyir. Huwa alladhi yuhsyarun nasu ala qadamihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanifillah sangat dekat dengan apa? Dengan tegaknya hari kiamat. Dekat dengan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ini makna al-hasyir. Kemudian yang kelima, al-aqib. Alladzi jaa'a 'aqibal anbiya falaysa ba'dahu nabiyyun, yaitu yang datang di akhir para nabi, sehingga tidak ada setelah beliau diutus seorang nabi pun. Atau dengan kata lain, makna al-aqib adalah bahwasanya nabi kita adalah penutup para anbiya, penutup para nabi, tidak ada nabi yang lain setelah beliau. Dalilnya apa? Indak Ukasyah. Naam, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik. Kemudian yang ke-6 atau sebelumnya tentang ketiga nama ini ya kawan, yaitu apa? Al-Mahi, Al-Hasyir dan Al-Aqib. Terkumpul dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innali asma, sungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bil kufur wa ana al-hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala qadamayya wa ana al-aqibul alladhi laisa ba'dahu ahad. Jadi terkumpul pada satu hadis, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah al-mahi yang Allah hapus dengan sebabku kekufuran, aku adalah hasyir yang manusia dikumpulkan atas apa kedua telapak kakiku. Maksudnya sangat dekat waktu diutusnya beliau dengan dekatnya hari kiamat. Dan aku adalah aqib yang tidak ada seorang pun setelahku yang diutus sebagai nabi. Baik. Kemudian yang keenam, al-mutawakkil. Maknanya al-mu'tamid ala rabbih fi jami'i syu'uni, yaitu yang senantiasa bersandar, bertawakal kepada Rabbnya pada semua perkaranya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala katakan dalam Zadul Ma'ad berhubungan dengan nama ini, wa huwa sallallahu alaihi wasallam ahaqqun nasi bihadzal ism. Memang beliau adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan, untuk apa, bernama dengan nama ini. Kenapa? Li'annahu tawakkala 'ala Allah fi iqamatid din tawakkulan lam yusyrikhu ghairuh. Dikarenakan beliau bertawakal kepada Allah dalam menegakkan agama ini dengan ketawakalan yang tidak ada seorang pun yang bisa menyertainya, bisa menyerupainya. Tawakalan yang luar biasa. Ketika
bersembunyi di Gua Thur. Ini menunjukkan ketawakalan yang luar biasa. Seandainya orang-orang musyrikin melihat ke arah kaki mereka, maka akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang bersembunyi di gua itu. Tapi dengan tenang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi itu semua, bahkan menghibur dan menenangkan Abu Bakar yang saat itu sangat gelisah. Ma dhannuka bitsnain wallahu thalithuhuma. Yang engkau sangka dua orang, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya. Allah yang akan memberikan perlindungan. Tawakal. Dalil untuk nama ini Al-Mutawakkil yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ditanya oleh Atha bin Yasar, "Akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah." Kabarkan kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Qala ajal wallah innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Iya tentu, demi Allah sungguhnya dia disifati di dalam Taurat dengan sebagian sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil. Syahidnya ini sammaituka al-mutawakkil, aku namai engkau al-mutawakkil. Ini nama yang keenam. Nama yang ketujuh al-muqaffi. Nah, makna al-muqaffi ya kawan sama dengan makna al-aqib, yaitu apa? Al-muqaffi alladhi qaffa man qablahu minar rusul, yaitu nabi yang menutup rasul-rasul sebelumnya, sehingga semakna dengan al-aqib. Yang kedelapan Nabiyyut Taubah alladzi fatahallahu bihi babat taubah ala ahli al-ardi fataballahu alaihim taubatan lam yahsul mithluha li ahli al-ardi qablahu, yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dengan sebab beliau pintu taubat atas penduduk bumi ini, sehingga Allah berikan taubat kepada mereka dengan taubat yang belum pernah diberikan kepada penduduk bumi sebelum beliau. Dan memang ikhwan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang sangat banyak, kesempatan untuk bertobat yang sangat luas. Maka banyak-banyak bersyukur kita ditakdirkan menjadi umat Nabi yang utama ini. Dan kesyukuran itu diwujudkan dengan semakin mencintai beliau dan berusaha sebisa mungkin mencontoh sunnah-sunnah beliau, walaupun banyak manusia meninggalkan maupun mencemooh. Kemudian yang kesembilan Nabiyyur Rahmah, yaitu nabi yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana dalam ayat man ya'ti bil ayah indak Ismail, bahwasanya beliau diutus sebagai apa? Pembawa rahmat bagi sekalian alam. Tayyib, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya. Dan dalil untuk ketiga nama ini Al-Muqaffi, Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah adalah hadits Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'a, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami nama-nama beliau sendiri. Faqala ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hasyir wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Nah, yang belum disebutkan dalam nama-nama tadi yaitu apa tadi? Al-Muqaffi, Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah.
Kemudian nama terakhir, nama yang ke-10, Nabiyul Malhamah. Nabiyul Malhamah maknanya apa? Annahu bu'itha bi jihadi a'da'illahi wa qitalihim. Nabiyul Malhamah adalah nabi yang diutus untuk apa? Memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengobarkan jihad, yang merupakan perkara yang sangat utama di dalam Islam ini, ya kawan. Berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kufar wal munafikin. Yang pada zaman ini di antara jihad yang sangat utama dan peluangnya terbuka luas bagi kita semua adalah jihad dengan ilmu, jihad dengan menerangkan kebatilan ahlul batil, menerangkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah wad dalal, dan semua ini butuh belajar, butuh ilmu. Nabiyul Malhamah tadi, nabi yang diutus untuk menegakkan jihad dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang kelanjutannya adalah apa? Nabiyul Malhamah. Setelah menyebutkan nama-nama tadi, kemudian beliau mengatakan Nabiyul Malhamah. Hadis Abi Musa ini yang ada penyebutan Nabiyul Malhamah dalam riwayat Ibni Abi Syaibah rahimahullahu taala. Ini 10 nama dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, perkara yang keempat yang kita butuh mengetahuinya sebagai bentuk pengenalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mengenal sifatuhu al-khuluqiyah, mengenal sifat-sifat akhlak beliau. Kenapa? Karena pada akhlak beliau contoh yang sangat bagus, sebab beliau adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah contoh dan teladan kita, sehingga untuk bisa meneladani harus kita apa? Mengenal sifat-sifat akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diisyaratkan dalam nama beliau apa? Muhammad dan Ahmad. Muhammad yang banyak sekali sifat-sifat terpujinya, Ahmad yang sifat-sifat terpuji tersebut pada apa? Pada puncak kebaikan melebihi sifat-sifat terpuji yang ada pada makhluk yang lain. Oleh karena itulah diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa ashda'an nas. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling pemberani. Disebutkan sifat utama oleh Anas radhiyallahu anhu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nas, yang paling baik. Kenapa? Karena akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqu nabiyillahil Qur'an. Adalah akhlak Nabi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. Juga yang paling dermawan. Bahkan disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khairi minar rihil al mursalah, lebih dermawan dengan kebaikan-kebaikan daripada angin yang bertiup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itulah di antara hal yang mendorong sebagian orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, ikhwani fillah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu dalam keadaan beliau tidak khawatir kefakiran sedikit pun.
Naam. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberi apa? Kambing yang ada di antara dua gunung semuanya. Naam. Apa yang ada, kambing yang ada di antara dua gunung semuanya sudah untuk kamu. Taib. Datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi semua kambing yang ada di antara dua gunung. Maka datang kepada kaumnya, "Ai qaum aslimu, fa wallah inna Muhammadan la yu'ti ata'an man la yakhaful faqr." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sungguhnya demi Allah Muhammad telah memberi pemberian orang yang tidak merasa khawatir dari kefakiran. Ini juga metode dakwah, kawan. Maka siapa saja yang diberi keluasan rezeki untuk mempergunakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan di jalan dakwah, nah, mengusahakan dengan sebab apa yang dia miliki, masuknya orang-orang ke dalam Islam, atau masuknya orang-orang yang tadinya di atas kemaksiatan atau kebid'ahan ke dalam lingkaran sunnah, maka ini keutamaan yang besar. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh yang nyata. Juga asy-syaja'ah, pemberani. Seorang muslim, seorang sunni, akhwani fillah, hendaknya memiliki sifat syaja'ah, ini memiliki sifat keberanian. Yang Nabi SAW, akhwani fillah, orang yang paling dikenal keberaniannya, sehingga ketika peperangan yang berada di sekeliling Nabi, ya orang-orang yang mesti memiliki keberanian tinggi. Kalau terjadi sesuatu, semuanya berlindung pada Nabi SAW di medan perang. Nah, dikisahkan oleh Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu, "Kunna wallah idza marral ba'su nattaqi bih." Dulu kami demi Allah apabila telah berkecamuk perang yang sangat dahsyat, ya kami Kami bertameng dengan beliau. Dalam artian mendekat kepada beliau untuk Untuk bisa terselamatkan dari rasa takut, bisa kembali mendapatkan keberanian karena mendapatkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syujja'a minna lalladzi yuhadhi bihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang yang paling pemberani di antara kami, ya orang yang berani berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh begitu banyak, baik dalam perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, ketika kaum muslimin porak-poranda saat itu, akhwani fillah, di awal peperangan Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun maju memanggil semua kaum muslimin, Ansar maupun Muhajirin untuk kembali, jangan lari. Juga sifat yang sangat menonjol pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat tawadhu. Ini juga penting untuk kita contoh. Beliau diberi keutamaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan makhluk yang bisa mengunggulinya. Keutamaan yang luar biasa. Tadi dalam keadaan demikian tidak ada kesombongan sedikit pun. Nah, tawadhu yang luar biasa, mau untuk menaiki himar, mau menaiki keledai, dalam keadaan berboncengan lah. Padahal penguasa-penguasa yang ada di muka bumi, mereka akan malu untuk menaiki seekor keledai berboncengan dengan anak kecil atau sahabatnya. Juga dalam bersikap tawadhu menghadapi siapapun, bahkan orang yang tidak dikenal, orang yang bodoh, orang tua yang datang, semuanya disikapi dan dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sifat as-sidq, sifat kejujuran, yang ini dikenal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, dan ini tidak perlu kita pertanyakan, bahkan diakui oleh musuh-musuh beliau sendiri sebelum mereka masuk Islam. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Hirakl, beliau mengakui tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau diutus menjadi rasul, semuanya mencela. Orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy mengatakan Muhammad adalah kadzdzab dan seterusnya.
Juga sifat pokok yang harus kita ingat ikhwani fillah yaitu al-hilm. Sifat kesabaran dan tidak cepat-cepat menimpakan hukuman. Ini sifat hilm. Hati-hati dalam bertindak, tidak serampangan. Ini juga kandungan dari sifat hilm. Ini penting untuk kita contoh. Di zaman yang begitu banyak syubhat dan banyak manusia tergesa-gesa dalam menetapkan hukum, tergesa-gesa dalam memvonis saudaranya dengan kejelekan, keburukan dan seterusnya. Padahal sifat hilm sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika datang Asyad bin Abdul Qais, ketika datang Asyad Abdul Qais, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah." Sungguhnya padamu dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu sifat hilm. Sifat hilm yaitu sifat kehati-hatian, tidak cepat-cepat menimpakan hukuman, tidak cepat-cepat menetapkan keputusan, tidak cepat-cepat memvonis sesuatu hanya sekedar dengan hawa nafsu. Juga wal anah, sifat apa? Ta'anni. Sifat ta'anni, sifat berhati-hati. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 sifat tersebut pada puncaknya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berhati-hati dan tidak cepat-cepat untuk mendoakan keburukan kepada kaum yang menyakiti beliau. Ini sifat-sifat khuluqiyah yang hendaknya kita mencontohnya, ikhwani fillah. Adapun sifat-sifat khalqiyah yang merupakan perkara kelima yang hendaknya kita ketahui, yaitu sifat fisik. Kalau tadi sifat akhlak beliau, yang kelima sifat fisik beliau, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang tujuan kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi yang mulia ini. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta